Lanjutkan untuk sambutan yang terakhir, kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Dikdikbora, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdin. Kepada beliau Bapak Fahmi, waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nur Lintang, Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMP atau SMA Nur Lintang, kami hormati para tamu undangan dari Koramil, dari Dewan Kesenian Daerah, dari Dinpusip, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dari keluarga sastra, studi sastra Tiga Gunung, dan anak-anakku sekalian, siswa, siswi, madrasah, dan MTS atau SMP, MTS ya, MTS dan SMA Nur Lintang yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita dipertemukan pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Yang pertama saya memintakan maaf, Bapak Kepala Dinas tidak bisa menghadiri secara langsung acara pada pagi hari ini karena bertepatan ada pembinaan kepala sekolah dan juga menerima tamu dari Yogyakarta, sehingga mewakilkan kepada saya untuk bersilaturahmi datang kepada di sini di SMA Nur Lintang. Yang kedua, kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa. Di pesantren ada bedah novel oleh Ananda Munafatin Nabila, dan saya tidak membaca undangan sebenarnya, tidak tahu kalau yang buat novel itu ternyata penciptanya anak sini sendiri. Sangat mengapresiasi di tengah-tengah kesibukan belajar, ngaji, hafalan dengan seluruh kegiatan pondok pesantren yang begitu penuh, masih bisa menyempatkan diri untuk menyusun novel. Ini satu kegembiraan dan apresiasi. Dan kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga studi sastra Tiga Gunung bisa memfasilitasi bedah novel ini ya. Ada Pak Asrul Sani, ada Ibu Ika Puspita yang nanti akan mengulas kaitan dengan novel ini. Tentunya satu karya, tidak, apalagi ini karya pertama, tentu masih banyak kekurangan. Tetapi bukan itu yang akan kita lihat tentunya. Ini adalah satu karya sastra, karya siswa ya, yang begitu luar biasa. Apalagi tadi sudah ditampilkan ada perform puisi, ada teatrikal, ada diikuti dengan musik dan sebagainya. Yang ini membuktikan bahwa pondok pesantren tidak menutupi ruang kreativitas anak-anak. Ya, ini sudah bisa dibuktikan. Ya, tadi saya sudah ikut terbawa tadi. Ngerasakin nek jadi SMA, waduh. Ya, tadi banyak yang baper gitu kan. Ya, banyak yang terbawa oleh ceritanya seperti itu. Ya, karena anak saya juga kelas 3 SMA, jadi ngerasakin kira-kira anakku ya boleh ngono kae gitu. Ya, jadi merasakan betul, dan anak saya juga di pesantren, alhamdulillah, jadi kira-kira ya merasakannya juga seperti ini. Itu yang kepingin kita kembangkan juga. Kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kewenangannya sampai SMP, tapi ya kami tidak bisa kemudian membatasi. Ya, sudah ada Mas Hanung di sini yang dari Dinas Kebudayaan, itu nanti juga bisa memfasilitasi, dari Dinas Perpustakaan itu juga bisa memfasilitasi. Betapa kemudian keragaman ya, dan juga bacaan literasi sangat berpengaruh. Kalau banyak membaca, banyak baca buku, kemudian terbuka wawasannya, ini juga akan menimbulkan ya itu imajinasi yang luas. Sekarang ini kan sudah banyak yang terlalu terbawa oleh gadget ya, HP dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya pembuatan atau penyusunan novel ini kami sangat mengapresiasi. Betapa berarti masih banyak yang tetap membuka ya. Kalau saya tuh prihatin kalau anak saya pulang dari pondok itu yang dibuka juga cuman HP. Ya, di pondok wis Pak sampai rumah ya jadinya kayak gitu. Nah, ini juga satu keprihatinan. Tetapi alhamdulillah di SMA Nurul Lintang ini terfasilitasi. Bisa menyusun novel, semoga tidak hanya satu nanti. Ya, diikuti oleh yang lain ya. Yang putra, yang lanang-lanang iso nulis novel ora? Karena memang yang lebih rajin baca biasanya putri ya baca ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti yang putra juga nanti bisa membuat atau menyusun tulisan yang lain ya. Ini tadi dari sudut pandang anak putri, tapi mungkin sudut pandang anak putra nanti berbeda. Masih SMA tapi membayangkan besok kalau jadi mahasiswa kemudian seperti itu yang akan dialami pergolakannya. Nah, ini mungkin anak yang SMP, SMA, yang putra mungkin dari sudut pandang yang lain, ya, sudut pandang yang lain bisa menciptakan karya sastra. Bisa dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa yang lain atau karya-karya yang lain. Sekali lagi saya mewakili Kepala Dinas dan Dinas Pendidikan, Kemudaan Olahraga sekaligus Pemkab Temanggung sangat mengapresiasi dan sangat mendukung terselenggaranya acara ini. Apalagi sekali lagi saya garis bawahi dilaksanakan di satu pondok pesantren. Ini membuktikan pondok pesantren juga mengapresiasi, memberikan ruang kepada siswa untuk melaksanakan kurikulum ya. Kurikulumnya bukan benar-benar kurikulum merdeka. Ini merdeka betul. Ya, merdeka betul. Kalau yang lain mungkin masih menggaungkan kurikulum merdekanya beda-beda, ini sudah merdeka betul, bisa melaksanakan. Ada yang jadi Gus tadi, ada yang jadi siapa tadi, Abah siapa, itu. Jadi sekali lagi kami dari Dinas, dari Pemkab sangat mengapresiasi. Semoga ini bisa dilaksanakan secara rutin, ya, bukan hanya di SMA Nurul Lintang. Nurul Lintang sudah jalan sekali ya, nanti dilanjutkan, nanti juga bisa berperan di sekolah-sekolah lain, pondok pesantren yang lain. Matur nuwun dan nuwun sewu, saya tidak bisa menunggui acara karena ada beberapa agenda lain. Nah, setelah ini saya ada kepentingan di SMP Remaja Paraan. Jadi setelah sambutan ini saya nyuwun pamit. Mohon maaf bila banyak kehilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang sudah mewakili dari Dinas Dikpora yang memberikan motivasi serta apresiasi dan semangatnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu tamu undangan beserta santriwan dan santriwati yang luar biasa bersemangat pada hari ini, tibalah kita di acara inti. Selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan membedah novel karya Ananda Munafatin Nabila. Tadi ketika menyaksikan teatrikal saya merasa iri. Kenapa masa kecil saya kok tidak di pondok? Ya, saya merasa iri. Aduh, rasanya di pondok itu ternyata begitu gitu ya. Ada lika-liku. Ternyata anak pondok itu juga sering jatuh cinta. Bu Nyai, mereka tuh jatuh cinta tapi tidak berani mengemukakan. Sehingga kalau saya tangkap dari cerita tadi, dia sudah menyimpan dan kenal dengan Faiza ini sejak di pesantren, tapi tidak pernah terungkapkan. Sehingga ketika sudah kuliah, sudah tiba waktunya untuk menikah, baru itu terkemukakan dan Allah menjodohkan. Pengen kayak gitu? Sudah ada di satu nama di hati?
Bu Nyai, di hati antum ada siapa Bu Nyai? Ada Gus Nurul. Iyalah, tapi kalau di ini ketua DKD tidak ada siapapun di hatinya. Oke, baik, langsung saja menuju bedah novel. Mohon untuk dipersiapkan ke depan. Satu adalah hari ini. Terima kasih Pak Sekdin. Langsung saja kita akan panggilkan dua panelis kita atau pengulas kita yang berasal dari komunitas kami, yaitu KSS 3G, di mana KSS 3G ini adalah komunitas terbuka yang belajar bersama-sama atau studi sastra. Untuk itu silahkan bagi teman-teman, bagi santriwati dan santriwan yang pengen bergabung dengan kami, karena kami komunitas terbuka di mana kami bersama-sama lintas usia, lintas sektor, lintas pekerjaan, profesi dan sebagainya, kita bergabung dalam satu komunitas dengan tujuan adalah belajar sastra. Untuk itu langsung saja kita panggil panelis kita pada siang hari ini. Dia adalah sahabat kami, yaitu Ika Puspita. Ya, beliau juga mantan ustadzah pondok, pengelola pondok. Mantan ya? Masih mantan karena pernah mengelola pondok pesantren beberapa lama dan hari ini sudah merdeka. Merdeka dalam arti melanjutkan perjuangannya di tempat yang lain. Silahkan Us. Untuk panelis yang kedua, masih dalam keluarga kami, yaitu dari KSS 3G, beliau adalah Asrul Sani. Ya, silahkan. Oh, ini diranya. Beliau siapanya? Pak Isanya. Oke, silakan kedua panelis untuk ke atas. Langsung saja untuk penulis novel kita, Ananda yang membanggakan kita semuanya adalah Munafatin Nabila. Faizanya nggak usah ikutan naik ya. Atau Sevan itu penggemar beratnya si Dira. Oke, baik, saya ikut naik, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya di tengah ya. Hai, assalamualaikum Mbak Dira. Saya panggilnya Mbak Dira karena tokohnya di sini Dira ya. Oh maaf, HP saya ketinggalan baca CV. Oke, karena untuk CV itu saya harus membacakan. Oh ya. Ini terima kasih Gus Faiza. Ini Gus Faizanya tokonya. Tadi ini Mbah Roy ini adalah ketua DKD Dewan Kesenian Daerah. Tadi dia juga begitu di dalam hatinya. Duh, nyong keton biyen kok ya nang pondok. Jadi gak bisa ketemu Dira. Baik Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik semuanya, di sini kita langsung bertemu dan akan berbincang dengan tokoh kita pada hari ini, seorang penulis cilik ya. Iyalah, masih usianya, sudah punya hak pilih belum ini? Usianya berapa Dek? Ya, masih 17 tahun. Oke, bisa dipegang mic-nya ya. Mbak Munafatin Nabila, panggilan sehari-harinya siapa ini? Bisa Fatin, bisa Nabila juga. Oke, biasanya dipanggil Mbak Fatin. Oke, Mbak Fatin ini merupakan penulis dari novel Rainda. Nanti kita akan simak, kita akan kulik kenapa novelnya diberi judul Rainda. Kemudian selama di pondok, kalau sepemahaman kami, waktunya itu mepet banget. Sidik-sidik doyak jamaah, doyak ngaji, hafalan dan sebagainya. Nanti kedua panelis ini akan mengulik secara detail, namun sebelumnya perlu kami bacakan terlebih dahulu CV dari keduanya karena ada istilah tidak kenal maka tak sayang ora pareng kono bunyai iki lho. Tidak kenal maka ta'aruf dulu ya. Tidak kenal ta'aruf dulu dong, masa langsung sayang kalau sudah kenalan baru ta'aruf. Oke? Langsung saja dari kedua panelis atau pengulas kita, di samping saya, beliau juga single. Bunyai kalau ada Bunyai kalau ada Gus Bunyai. Beliau pengasuh pondok juga dulunya. Baik, di sebelah saya ada Mbak Ika Puspitasari. Siapa Mbak Ika Puspitasari ini?
adalah seorang penggerak sastra, utamanya adalah pada penulisan novel dan esai. Pengalaman organisasinya adalah Ketua Daerah Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Temanggung, Ketua Relawan. Kemudian saat ini beliau juga menjadi Sekretaris KSS 3G, juga anggota Komite Konservasi Kabupaten Temanggung, dan mungkin beliau juga patut kita apresiasi karena menjadi Sekjen dari Cakep Indonesia. Cakep itu apa sih? Oh, Cakep siapa yang tahu singkatan dari Cakep? Ganteng, Cakep bukan. Cakep adalah cita rasa kebaikan pelajar. Jadi yang pelajar ingin baik bergabung dengan Cakep. Begitu ya. Pekerjaan beliau dari 2022 sampai sekarang adalah konsultan LKP Smile Zone Temanggung, kemudian konsultan Yayasan FAT. Apa itu FAT? Wi Akseni Takwin, kemudian konsultan Yayasan Insan Mulia Wonosobo dan Direktur CV Mulia Bersama. Ya, kayaknya masih banyak tidak perlu saya sampaikan, tetapi yang perlu kami sampaikan di sini mungkin hubungannya dengan teman-teman semua adalah beliau ini sebagai praktisi basic dan dinamik level talent atau talent mapping. Bagi teman-teman yang belum tahu talentanya apa, perlu digali, bisa bergabung dengan Mbak Ika Puspita. Ada satu sistem yang akan menyuguhkan bagaimana adik-adik semuanya bisa mengkategorikan dirinya ini mempunyai bakat apa. Oke, masih banyak tidak perlu kita sampaikan, nanti bisa kenalan secara langsung. Oke. Untuk Mas Sani yang pendiam dan senyumnya sangat mempesona. Siapa yang setuju mempesona? Udah setuju. Karena mereka sudah lewat umur katanya. Maunya Mas Seven. Mana Mas Seven ya? Kok nggak muncul di sini ya? Usianya masih di bawah 17 tahun. Jadi kalau melihat Mas Sani itu sudah seperti bapak-bapak. Oke, untuk Mas Sani, beliau ini merupakan satu anggota KSS 3G juga, dia juga aktivis. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini, dia adalah sebagai editor dari sebuah penerbit. Beliau memiliki izin penerbit. Jadi siapa saja yang ingin menerbitkan buku tidak usah jauh-jauh keluar kota. Beliau punya satu izin penerbit yang selama ini biasa kita pakai juga, kita gunakan untuk menerbitkan baik itu antologi puisi ataupun buku-buku novel lainnya. Jadi kalau nanti dari teman-teman semuanya akan menyusul langkah dari Mbak Fatin, nanti bisa bergabung ataupun merapat ke Mas Sani. Selain sebagai penggiat literasi menerbitkan buku, beliau juga sebagai motivator dan pelatih penulisan. Kayaknya masih banyak tapi nggak perlu saya sebutkan, nanti tidak menjadi Faiza yang kedua. Begitu Bapak Ibu, langsung saja untuk yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu. Sebelum saya serahkan waktunya kepada kedua panelis, saya ingin tahu siapa sih sesungguhnya Mbak Fatin ini. Mungkin Mbak Fatin bisa memperkenalkan diri dulu seperti apa yang tadi saya sudah perkenalkan ke Bu Ika sama Pak Sani. Mbak Fatin itu siapa? Silahkan Mbak Fatin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Fatin Nabila, penulis novel Rainda, santri aktif Pondok Pesantren Karang Santri dan siswa aktif kelas 12 SMA Nurlintang Kedu. Alamat saya dari Dusun Gintung, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung. Gintung, halah, wong dong gintung sama. Ini wong dong gintung tanggane nyong wong kono, dong gintung sama ngalah jebule ya. Nah, inilah ternyata nang dong gintung ya ono bocah sing kaya ngene iki. Oke, baik, kita kembali kepada tema. Setelah Mbak Fatin memperkenalkan diri, waktu akan kami berikan kepada pengulas pertama terhadap novel yang hari ini menjadi favorit kita semuanya adalah Rainda, Kita dan Skenario Robi. Oke.
Langsung saja kita berikan waktu kepada pengulas pertama Mbak Ika Puspita, silakan untuk menggali, menggelitik dan sebagainya. Untuk sebelum menuju kepada pertanyaan mungkin bisa mengomentari sejauh mana persepsi ataupun asumsi Mbak Ika terhadap novel ini. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya hadirin, Nyai dan seluruh keluarga besar SMA Nur Lintang dan Pondok Pesantren Karang Santri. Berbahagia sekali pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengomentari, kalau tadi bahasanya Bunda, membedah novel Rainda. Ini novel saya baca hampir bisa dikatakan sekali duduk. Saya kemarin hari Kamis perjalanan dari Jogja ke Jakarta baca buku ini karena memang harus ada hari ini. Dan ketika perjalanan itu ini habis, selesai, saya baca sekali duduk. Jadi bisa dibilang kalau novel sekali duduk bisa dibaca, itu artinya novel ini memiliki sesuatu yang membuat penasaran yang baca. Dan walaupun di awal saya merasa agak kesulitan mengikuti begitu ya alurnya, karena ada beberapa, mungkin Mbak Nabila nanti di novel-novel berikutnya itu pastikan ada editornya, karena di sini ketika saya baca tidak ada editornya. Mungkin itu yang membuat pas awal-awal saya butuh adaptasi untuk bisa mengikuti alur cerita ini. Tapi begitu sampai di tengah, begitu sampai di ketika Dira sudah kuliah sampai kemudian akhir, itu memang membuat saya penasaran dengan akhir dari cerita ini. Walaupun kalau dilihat dari sampulnya, ini saya sudah memprediksi ini nanti mesti happy ending. Kan? Nanti pasti ini akan Dira sama Faiza gitu, dan betul di akhir memang happy ending. Itu pertama apresiasi yang saya sampaikan, bahwa ini novel sudah bisa membuat pembaca penasaran. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Nabila. Kemudian yang kedua, di sini yang membuat saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa, bahwa anak pondok itu ada yang memang sudut pandangnya selalu negatif dengan pondok. Dan buku ini berhasil menyajikan pondok dari sudut pandang positif. Oke. Jadi walaupun si Dira ini di pondok ya, dengan berbagai macam aktivitasnya, ngaji kitab, kemudian segala macam gitu, hafalan dan yang lainnya, tapi dia selalu, Mbak Nabila selalu menyampaikan Dira ini bahagia menjalani itu semua. Gitu. Jadi tadi mungkin ada tantangan dari Pak Fahmi ya, dari Dinas Pendidikan. Mungkin akan ada yang menulis dari sudut pandang yang lain. Nah gitu. Walaupun ya mungkin dari sudut pandang yang lain itu akan endingnya juga akan dia bisa mengambil hikmah. Dari kelelahan, dari segala macam hukuman mungkin. Tapi di ending dia akan bisa mengambil hikmah. Itu saya kira juga akan menjadi novel yang menarik. Gitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi Nabila bisa menyajikan sudut pandang positif dari sebuah pondok pesantren. Yang ketiga, novel ini bisa memberikan gambaran untuk adik-adik yang belum tahu dunia pondok dan pengen tahu di pondok itu seperti apa. Nah ini juga menggambarkan itu. Gitu ya, di novel ini kebayang, oh pondok itu seperti apa sih, aktivitasnya bagaimana sih. Bahkan ada istilah, apa Mbak, istilahnya bagi-bagi makanan oleh-oleh, kalau di Jenggo apa istilahnya? IN, kepanjangan dari Nah ini juga saya baru tahu, oh IN. Apa itu? Insya Allah nikmat. Insya Allah nikmat. Di sini ada istilah itu memang? Ada? Oke. Nah jadi ada istilah IN, Insya Allah nikmat. Itu bahasanya untuk oleh-oleh. Bagi-bagi IN dong gitu ya. Nah itu saya juga baru tahu gitu. Oh ternyata ada istilah itu. Macam itu ya. Jadi di sini mungkin orang-orang yang belum pernah di pondok, dia akan juga bisa tahu itu gambaran di pondok itu semacam apa, dan itu satu hal yang menyenangkan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, dari novel ini kita tahu, mungkin untuk para pendidik, kita tahu bahwa memang fitrahnya manusia itu punya ketertarikan dengan lawan jenis, dan itu hal yang wajar. Ya, dan di sini digambarkan Dira sama Faiza ini sebenarnya udah kode-kodean ya. Dari SMA itu sudah Faizanya sudah kadang-kadang memberikan perhatian-perhatian yang lebih gitu. Memang dengan Dira ini. Dan itu hal yang
sangat biasa, sangat lumrah sebenarnya. Fitrahnya memang begitu. Kalau laki-laki dan perempuan tidak saling tertarik itu malah jadi hal yang aneh gitu, hal yang tidak biasa. Jadi dari sini bahwa ya memang ada fenomena semacam itu dan itu hal yang wajar untuk dialami dan dirasakan oleh anak-anak kita di usia ini. Tapi uniknya Dira ini menyikapi perasaan itu dengan sangat dewasa. Dan ini menjadi satu kelebihan bisa jadi ya untuk anak-anak pondok dari ngaji yang didapatkan gitu, dari materi-materi kajian-kajian yang didapatkan, itu kemudian ada kedewasaan bahwa perasaan itu tidak untuk dilawan, tapi dikelola. Ini ya, teman-teman yang masih SMP, SMA, merasakan ketertarikan itu boleh, itu wajar, itu manusiawi. Tapi tugas kita adalah mengelola dan mengendalikan ketika memang itu belum saatnya untuk disalurkan. Semacam itu. Jadi dari sini kita belajar bahwa oh ya, merasakan seperti itu boleh, tapi kita harus mengendalikannya, harus mengelolanya seperti itu. Dan di akhir, karena nanti masih ada Mas Ani yang mungkin akan banyak di faktor ekstrinsiknya ya nanti Mas Ani. Di sini ada satu hikmah tentang takdir ya. Kita dan skenario Robi. Seperti halnya kita tahu bahwa bagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah, keduanya juga sama-sama konon ceritanya begitu ya, juga memendam perasaan gitu, sama-sama saling tertarik. Akan tetapi beliau berdua tidak mengumbar ketertarikan itu, tapi kemudian menyimpannya dan gitu ya. Dan ternyata Allah memberikan takdir untuk bersatunya beliau. Baik. Dan kemudian Allah menakdirkan untuk bersama. Nah dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau memang berjodoh, walaupun tidak diungkapkan, walaupun tidak diumbar gitu, walaupun tidak disampaikan, tapi kalau memang berjodoh, maka Allah akan menyatukan. Tapi hati-hati juga kalau baca novel ini, gitu ya. Nanti tiba-tiba memendam perasaan, tapi kemudian di akhir bukan tidak berjodoh dengan orang itu. Iya, tidak ketemu dengan takdir yang memang Allah inginkan gitu. Nah ini jangan sampai kemudian menjadi wah ngerti yo mbiyen tak tembak sisan itu ya, nggak usah disimpan gitu. Nah tidak seperti itu ya teman-teman. Kita semuanya pahami bahwa yang namanya takdir itu sudah Allah pilihkan yang paling baik untuk kita. Bisa jadi ketika memang belum bertemu dengan siapa yang kita inginkan, memang Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Mungkin itu Bun yang bisa saya sampaikan insight ya, hikmah dari buku ini. Terkait dengan teknis tadi sudah saya sampaikan, pastikan untuk novel-novel ke depan bisa ada editornya gitu, biar yang baca lebih nyaman, karena sayang banget pesannya sudah sangat bagus, alurnya sudah membuat penasaran gitu kan. Tinggal nanti penyajiannya yang mungkin bisa diperhalus lagi. Terima kasih Bunda, terima kasih banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika yang sudah memberikan masukan, saran setelah menikmati, menyantap tulisan demi tulisan yang ada di novel ini. Tadi Mbak Ika banyak memberikan garis besar tentang alur dan lain sebagainya. Mungkin secara teknis penulisan dan sebagainya kita akan mendengar Mas Sani mengulas ini, baru nanti kita berikan kesempatan kepada Anda dan Nabila untuk menyampaikan. Silahkan kepada Mas Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira wis kaya Pak Kiai apa urung salami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ame-ame belalang kupu-kupu? Ini apa? Tak baleni. Kok ame-ame kupu-kupu belalang. Pripun kabare Nur Lintang?
Saya rasa ini adalah sesuatu yang membahagiakan dan semuanya berbahagia karena tadi saya juga berangkat dengan agak mules perut saya, kemudian ke sini melihat hebohnya, ramenya teman-teman santri untuk acara ini, saya menjadi terobati. Dan alhamdulillah ketemu dengan panjenengan semua, para pengasuh, kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, dan adik-adik santri. Saya merasa bahagia karena ini hal yang langka. Kejadian ini sesuatu yang langka. Novel Rainda kemudian lahir dan diapresiasi dengan sangat baik di sini. Nah, saya harap nanti adik-adik sekalian, teman-temannya Fatin ini bisa juga mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya dengan tidak harus melahirkan novel, tetapi bisa juga melahirkan puisi atau drama. Nah, karena kita tahu bahwa karya sastra itu ada 3, puisi, prosa, dan drama. Nah, novel karya Fatin ini termasuk ke dalam prosa. Kemudian drama, teks drama, dan penampilannya nanti bisa juga itu seperti yang tadi sudah ditampilkan. Nah, ternyata teman-teman Karang Santri Nurlintang ini sudah menampilkan 3 sekaligus tadi. Puisi sudah tampil, teaternya sudah tampil, dan kemudian sekarang novelnya sudah ditampilkan juga. Nah, itu sudah mencakup dari jenis-jenis karya sastra. Saya ucapkan selamat kepada Fatin atas terbitnya Rainda, yang menurut saya ini masuk dalam kategori sastra pesantren. Nah, jadi jangan berkecil hati semuanya berkarya dalam keterbatasan, karena sastra pesantren itu ada. Bahwa pesantren itu adalah tempat atau wahana atau medan untuk berkarya. Jadi banyak sekali fenomena, banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali apapun yang bisa digali di dalam pesantren. Dan kita namakan itu kategori sastra pesantren. Secara genre bisa saja pop, bisa saja genre-genre lain. Nah, sastra pesantren adalah seperti yang ditelurkan oleh adik Fatin ini dalam Rainda ini. Sastra pesantren itu adalah sastra yang diambil dari kehidupan pesantren. Latarnya, latar pesantren, kemudian tokoh-tokohnya, yaitu ada santri, ada abah kiai, dan lain sebagainya. Dan menceritakan tentang serba-serbi yang ada di pesantren. Dalam novel Rainda ini kita dapat menemukan berbagai pesan, banyak sekali pesan yang bisa kita temukan. Saya meneliti atau membaca dari Rainda ini, saya akan memberikan beberapa, yaitu melihat dari fungsinya, fungsi sastra itu sendiri. Jadi dalam novel Rainda ini ada fungsi yang pertama rekreatif. Kenapa rekreatif? Karena ketika kita membaca Rainda, kita membayangkan, oh begini suasana pesantren, begini suasana dalam, kemudian musola yang selalu ramai, kemudian keadaan di dalam seperti apa, kemudian
Pokoknya kita menjadi membayangkan tentang bagaimana kondisi kehidupan di pesantren. Itu fungsi rekreatif. Jadi seperti rekreasi. Orang yang membaca buku itu seperti rekreasi. Kita menjadi tahu berbagai hal tentang kondisi yang digambarkan oleh penulis. Kemudian yang kedua fungsinya, Rainda memberikan fungsi didaktif, fungsi pendidikan. Di dalamnya ada aktivitas-aktivitas keilmuan, keagamaan seperti hafalan, kemudian jamaah, sekolah, lalu kuliah. Itu memberikan kepada kita gambaran tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga itu fungsi moral, bahwa dira ini selalu berpegang teguh kepada dawuh gurunya, moral atau akhlak. Nah, fungsinya kita dapat dari situ. Dira memegang teguh dawuh gurunya, nasihat gurunya untuk tidak terjerumus lebih jauh dalam perasaan, misalnya seperti itu. Nah, meskipun Dira seperti apa kangennya, tetapi dia malu juga. Gus Eza juga malu sebenarnya untuk mengungkapkan itu. Meskipun ada aktivitas-aktivitas seperti memberikan perhatian di sekolah, kemudian memberikan pesan-pesan, semangat. Dan memang wajar seperti yang dikatakan oleh Mbak Ika tadi, perasaan-perasaan itu wajar. Tapi harus bisa dikelola dengan baik. Nah, Dira melakukan itu sampai waktunya dia bertemu kembali setelah lulus kuliah, wisuda, kemudian membangun bisnisnya, dan ternyata Gus Eza juga pulang dari Kairo, saling mencari, saling menunggu. Akhirnya dipertemukan ke dalam pernikahan yang bahagia. Nah, kemudian ada fungsi selanjutnya, fungsi religius. Nah, di dalam Renda ini juga kita dapatkan fungsi itu. Nuansa keagamaan tetap bisa kita dapatkan, tetap bisa kita rasakan dengan cara-cara Fatin yang menyampaikannya dengan halus, tanpa menggurui. Jadi secara tidak langsung menggambarkan tingkah laku, kemudian aktivitas-aktivitas ibadah, itu sangat baik digambarkan oleh Fatin ini di dalam Rainda. Jadi fungsi religiusnya dari situ. Nah, itu dari saya seperti itu. Oh ya, kemudian ada juga karakteristik sastra pesantren. Karakteristiknya paling tidak ada dua, yaitu ta'abbudi. Yang pertama yaitu mengajak untuk beribadah, mengajak untuk mengabdi kepada Allah sebagai makhluknya. Nah, Dira melakukan itu dengan terus beribadah, dengan terus hafalan, terus belajar. Ketika dia pusing, mumet, dia sholat, tahajud, misalnya seperti itu. Nah, itu fungsi karakteristik ta'abbudi. Pembaca jadi tahu aktivitas-aktivitas di dalam pesantren seperti itu, dan juga jadi bisa meneladani karakter Dira yang memang taat, selain teguh dalam memegang prinsip, dalam memegang nasihat gurunya, memegang
pesan gurunya, yaitu Abah Kiai. Karakteristik yang kedua adalah tafakuhi, pemahaman, mengajak kita untuk memahami, oh seperti ini ternyata perilaku atau adab-adab dalam Islam misalnya. Jadi selain mengajak untuk kita sadar bahwa kita makhluk Allah yang harus selalu beribadah, pembaca juga jadi paham tingkah laku yang baik itu seperti ini, akhlak yang baik itu seperti ini. Itu karakteristik dari sastra pesantren. Dan mudah-mudahan Fatin ini bisa mempertahankan itu, juga mengembangkan itu menjadi semacam label atau branding bagi anak-anak di Nur Lintang, bagi sekolah di Nur Lintang, bahwa ini loh sastranya Nur Lintang seperti ini. Suatu saat nanti semoga setelah karya pertama ini ada perbaikan-perbaikan lagi, ada pengembangan lagi, eksplorasi lagi materi-materinya yang ada di dalamnya, kemudian memberikan pesan yang lebih luas lagi. Nah, sastra pesantren ini juga bagian dari sastra Islam, sastra Islami. Akan tetapi untuk sastra Islami itu lebih luas, temanya lebih luas, latarnya juga tidak harus di dalam pesantren. Jadi bisa di kehidupan-kehidupan lainnya, bukan pesantren, misalnya di birokrasi atau di industri misalnya, latarnya bisa bermacam-macam. Yang penting kalau sastra Islami itu temanya adalah yang Islami, tapi isi pesannya yang misalnya anti korupsi, misalnya kejujuran, berjuang untuk hidup dan lain sebagainya. Nah, demikian kiranya dari saya untuk Rainda, kita bisa mengambil banyak pesan, banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita ambil kita lihat dari fungsi dan karakter sastra pesantren. Jadi berkarya dalam keterbatasan kita harus coret, karena pesantren itu tidak terbatas sebenarnya. Pesantren itu dari dulu sudah sangat lekat dengan sastra. Al-Quran itu juga adalah sastra yang tertinggi. Seperti itu. Jadi anak-anak juga sering nadhoman misalnya, itu kan sastra. Itu sudah menikmati rima-rima di dalam lirik-lirik syairnya itu. Nah, itu sudah lekat sekali. Ketika anak-anak membaca kitab itu, ya itu sedang menikmati sastra. Saya harap akan lahir lagi fatin-fatin berikutnya. Amin. Ya, untuk hal lain seperti alurnya memang seperti akan rapi, seperti akan maju, tetapi kadang ada mundurnya juga, ada flashbacknya. Walaupun sin pendek, kadang juga memberikan pertanyaan tentang misalnya siapa Akila yang tiba-tiba muncul. Oh, ternyata Akila itu adiknya Faiza, calonnya Noval. Kemudian diperintah untuk mencari tahu, menjadi mata-mata di mana keberadaan Dira. Oh iya, ternyata di bab selanjutnya itu ada jawaban-jawaban yang tersedia di situ. Tapi secara bercerita, gayanya bercerita Fatin ini memang bagus, sudah bagus. Hanya saja bentuk tulisannya yang masih harus diperbaiki. Kadang ada kata-kata juga, misalnya dalam kalimat dialog itu ada kalimat pengiring berikutnya. Dia suka sekali
menggunakan kata cicit. Padahal cicit itu adalah suara tikus. Itu tidak pas untuk digunakan di dialog manusia begitu. Nah, kata pengiring dialog itu bisa menggunakan kata misalnya. Hei, kamu di mana? Kata Fatin misalnya. Atau kata jawab, kemudian sanggah, kemudian timpal dan lain sebagainya. Kalau kata cicit itu kalau kita buka kamus itu artinya itu suara tikus. Jadi seakan-akan itu pemeran itu dalam novel itu mencicit itu seperti tikus. Nah, itu yang tidak tepat. Ada juga istilah-istilah bahasa Inggris yang dicampurkan di situ. Misalnya berthinking. Ya, mungkin ini bahasa gaul bagi anak muda, tapi di dalam konteks naskah novel itu seperti tidak tepat memang. Kita bisa menggunakan berpikir, atau mengira, atau menerka, atau yang lain lah, mencari tahu misalnya. Nah, kata-kata itu seperti itu misalnya bisa nanti diperbaiki di karya selanjutnya. Kemudian memang banyak sekali tanda baca yang belum tepat. Kita ringkas usulan-usulan itu, kritik-kritik itu ke dalam kata ya perbaiki bersama editor. untuk selanjutnya gitu. Alangkah baiknya sebelum diterbitkan itu ada pembacanya dulu, pembaca pertama yang bisa ngasih komentar, oh ini, kurang itu dan lain sebagainya. Terakhir saya berikan apresiasi lagi, saya ulangi lagi sedalam-dalamnya karena Nur Lintang telah mewujudkan, nah, jadi bukan merealitakan tapi mewujudkan sastra pesantren di Nur Lintang. Selamat, tepuk tangan buat sastra Nur Lintang. Sastra pesantren yang nantinya bisa dikembangkan lagi, mungkin yang lain bisa puisi, bisa drama. Nah, yang Fatin sudah prosanya. Di tiga itu sebenarnya selalu melekat di dalam santri-santri kita. Sastra itu selalu melekat dari dulu. Karena kitab-kitab itu tadi juga bermuatan sastra. Biasanya lebih mudah bagi santri untuk mempelajari itu karena lebih sering berbahasa, bahasa Arab, juga bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dua panelis atau pengulas kita. Ya, tadi sudah kita dengar saran dan masukan dari kedua pengulas kita, Mbak Ika dan Mas Sani, di mana semua bersepakat bahwasanya novel ini merupakan novel yang tadi sifatnya adalah rekreatif atau menghibur di antaranya. Karena dengan membaca novel ini kita menjadi berekreasi, berhayal bagaimana dunia pesantren itu, utamanya mungkin bagi sebagian orang seperti saya, mungkin di sini pesantren semua. Mas Sani pernah di pesantren bukan ini? Pesantren kilat ya. Ya, memberikan satu gambaran bagi teman-teman yang mungkin belum pernah di pesantren. Sesungguhnya di pesantren itu seperti apa, dan Fatin menyuguhkan dunia pesantren ini dari sisi positifnya. Semua dirasakan berbahagia, walaupun ada lika-liku tadi, lika-liku tentang perasaannya, tetapi tersampaikan secara baik dan secara bahagia.
Kemudian yang bisa kita simpulkan kedua, ada satu kesepakatan bahwasanya novel ini akan menjadi sebuah karya sastra yang lebih sempurna apabila sebelum diterbitkan mungkin melalui editor terlebih dahulu. Perbaiki melalui edit atau ada editor yang mungkin bisa mengevaluasi bagaimana penyajian dalam penulisannya terutama begitu. Tetapi kesimpulan dari kedua panelis memberikan apresiasi yang luar biasa bahwasanya pesantren ini bukan keterbatasan. Jadi kita hapus tadi, ada satu yang saya sangat menarik, Mas Sani tidak suka ini ketika ada berkarya dalam keterbatasan. Pesantren utamanya adalah pesantren Karang Santri itu bukan keterbatasan. Ini adalah sebuah wadah yang istimewa bagi kita semuanya. Tetapi mungkin keterbatasan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan waktu, keterbatasan dari kesempatan untuk menulis. Ini yang bisa membuat Mbak Fatin melalui keterbatasan waktu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum mungkin ada pertanyaan dari pengulas, saya ingin mendengar ini dari Mbak Fatin sendiri. Sebenarnya bagaimana sih proses kreatif dari penulisan ini? Mungkin Mbak Fatin bisa bercerita bagaimana asal mula idenya kok bisa membuat novel, kenapa kok dikasih judul Rainda, kenapa yang diangkat adalah satu perasaan. Ini kan kalau bisa kita simpulkan lebih besar selain menggambarkan tentang dunia ataupun kehidupan di pesantren, juga seorang perasaan dari seorang santri perempuan terhadap santriwan atau laki-laki yang dikelola dengan baik sehingga ketika sudah berlalu 5 tahun di dunia kuliah, Allah menakdirkan apa yang mereka rasakan ini menjadi sebuah takdir baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Mbak Fatin untuk menceritakan proses kreatif bagaimana kok Mbak Fatin bisa menulis ini, idenya dari mana, sesungguhnya dimulai menulisnya kapan, bagaimana ini kok bisa menjadi buku. Silahkan Mbak Fatin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang beliau berikan dari pengasuh Pondok Pesantren Karang Santri Kiai Haji Muhammad Nurul Yakin dan Nyai Haja Firza Adah serta semua guru SMA yang telah mendukung saya hingga di titik ini. Terima kasih juga kepada kedua orang tua juga teman-teman yang selalu mendukung, memberikan support bagi saya untuk terus bisa melanjutkan naskah ini. Sedikit cerita, awalnya saya menjadikan menulis itu sebagai sarana curhat. Awalnya sebagai sarana curhat, kemudian semakin ke sini saya berpikir pengen menjadikan tulisan saya itu memotivasi banyak orang seperti itu. Kemudian di suatu hari waktu saya mengaji bersama beliau Nyai Haja Firza Adah, itu beliau menasihati tentang bagaimana larangan pacaran dalam agama Islam seperti itu. Jadi mulai dari itu saya termotivasi untuk seperti ya tidak pacaran terutama. Termotivasi untuk menulis kaitannya larangan pacaran dalam agama Islam. Baik. Tadi berarti salah satu idenya mendapatkan tulisan ini setelah mendengar tausiah dari Bu Nyai. Bu Nyai menerangkan haramnya berpacaran. Ki mirengke Mbah Roy. Masih saya sendiri untuk anak-anak saya. Jadi memang ada satu hukum larangan berpacaran sehingga membuat Mbak Fatin ini ini supaya teman-teman tahu nih bahwa di dalam agama kita ada larangan pacaran, maka mari kita tuliskan cerita ini atau nasihat ini dalam bentuk novel. Nah, kemudian belum diceritakan ini ketika tadi satu idenya adalah dari Bu Nyai setelah mendengarkan nasihat atau mendengarkan tausiah atau mendengar pengajian dari Bu Nyai. Proses dimulai tulisan ini kapan Mbak Fatin dan selesainya kapan? Dulu waktu kelas 9 MTS pernah tulis Rainda juga, tapi judulnya belum Rainda waktu itu. Waktu itu judulnya Ya Allah maafkan bila aku mencintai hambamu. Terus nggak suka. Saya rasa tuh banyak sekali tipenya, terus nggak masuk sama yang saya ekspektasikan. Terus saya hapus naskah. Waktu itu sempat nulis di aplikasi online Wattpad.
terus saya hapus lagi dan saya ganti menjadi naskah yang sekarang mulai dari kelas 10, mulai dari waktu saya masuk SMA. Ya, berarti menulis ini memang sudah jadi kegemaran. Kalau tadi disampaikan dari kelas 9 dari SMP, berarti Mbak Fatin memang sudah menuangkan curhatan-curhatan itu bukan dalam bentuk ocahan atau cicitan, tetapi dalam bentuk tulisan ataupun curhatan itu di dalam diari. Kalau zaman kecil kita ya, emang usia kita sama. Kalau dalam masa kecil kita dulu adalah diary ya, diare, menulis cerita-cerita curhatan kita di dalam itu. Kemudian Mbak Fatin ingin menjadikan tulisan-tulisan itu menjadi sebuah karya untuk memotivasi teman-temannya. Baru di kelas 10 dimulai lagi, pada kelas 12 baru launching novel ini. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, sekarang mungkin kita berbicara masalah kendala. Kalau tadi kan keterbatasan nih, sebenarnya keterbatasan apa sih yang ada di tempat segede ini gitu? Keterbatasan atau kendala apa yang Mbak Fatin hadapi ketika menulis? Kenapa menulisnya menjadi sepanjang itu? Dibutuhkan waktu hampir 3 tahun. Kemudian tadi disampaikan bahwa saya harus berjuang mengumpulkan tulisan-tulisan ini. Sebenarnya kendalanya apa sih? Gitu. Ya, mungkin kendala yang dimaksudkan di pondok tidak boleh membawa HP. Jadi saya biasa update di aplikasi online Wattpad. Terus ngetiknya, nulisnya itu waktu liburan. Terus sebenarnya ini naskahnya selesai dalam 1 tahun. Akhir kelas 10 memasuki semester 2 saya sudah selesai. Tapi baru selesai ngetik hingga kirim ke penerbit itu baru saat ini. Oh iya, berarti kalau di pondok memang nggak boleh bawa HP ya Bunya ya. Artinya berarti proses menulis itu hanya dilakukan ketika libur di rumah. Oke. Ini menjadi luar biasa. Tepuk tangan dong. Bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiap hari membawa HP tapi tidak memanfaatkan sebagai fasilitas. Sementara Mbak Fatin ini hanya berjumpa HP mungkin di waktu liburan hanya setahun 2 kali liburan di saat akhir semester. Ini bisa dimanfaatkan untuk menulis sebegitu banyak. Wah, luar biasa Mbak Fatin. Oke, mungkin dari Mas Sani atau Mbak Ika silahkan jika ingin menanyakan sesuatu kepada Mbak Fatin. Mungkin dari uraian-uraian Mbak Fatin tadi bisa menjadi satu catatan bagi kita semuanya. Sesungguhnya keterbatasan dan sebagainya itu tidak akan menjadi masalah. Silahkan Mbak Ika jika ada satu pertanyaan. Baik. Memang ya ketika dulu saya membersamai santri di pondok, rata-rata santri itu pengen nanya, ya, di sini yang punya buku harian siapa, angkat tangan? Yang punya buku harian yang rutin ditulis, angkat tangan coba. Oke, ada yang malu-malu tapi ada yang ngacung di sana ya. Ya, dari kisahnya Mbak Fatin tadi, buku harian itu bisa jadi bahan sebenarnya, inspirasi untuk dikembangkan menjadi sebuah yang biasanya di harian itu kan isinya curhatan. Dan ini akan dahsyat mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan kayak SS3G berikan pelatihan ya, cara membuat puisi misalnya. Karena saya lihat beberapa buku hariannya santri dulu, itu isinya banyakan puisi Bun. Jadi isinya banyakan puisi malah itu. Ya perasaan itu memang akan menimbulkan ini ya, keinginan untuk menyusun kata-kata untuk anak-anak tertentu, bakat tertentu. Saya lihat santri itu hariannya kebanyakan dia puisi gitu. Tapi puisi. Dia lebih mudah sebenarnya menyalurkan perasaan yang dirasakan apapun itu rasanya ya, entah bahagia, entah apa gitu. Jadi mungkin itu juga nanti bisa jadi karya berikutnya, antologi puisi kan bisa ya Bun ya. Enggak. Kalau novel itu memang butuh energi dan konsistensi yang luar biasa dan ternyata tapi kalau antologi puisi misalnya itu tidak harus antologi tunggal gitu, mungkin bareng-bareng gitu bisa jadi sebuah karya. Memang saya ada yang penasaran satu hal Bun, waktu baca ini. Ini memang murni imajinasi atau memang juga memendam perasaan terhadap seseorang. Nah ini penasaran saya gitu. Ngomong kok Mbak. Insya Allah murni imajinasi, insya Allah. Begitu yakin? Insya Allah ya. Berarti Faizanya di sini nggak ada?
Tidak, insya Allah. Kok tadi di belakang saya Bu Faizanya begitu? Ya, jadi tokoh Faiza ini pure memang imajinasi ya. Tokoh Insya Allah. Dira juga pure imajinasi ya. Jadi kalau saya boleh tanya, kenapa pemilihan nama-nama tokohnya itu ini? Kenapa kok apa? Kan di sini tokohnya namanya Dira Ayunda ya, Dira Ayunda. Kemudian Rainda ini munculnya dari Rainda muncul dari pendekan nama Dira tokoh. oh singkatan Dira Ayunda. si Dira Diranya. Ayunda ini disingkat menjadi Rainda. Rainda. Oke. Akun Instagramnya Dira. Akun Instagram dari Dira ini adalah Rainda, maka dijadikan judul novel ini. Begitu Mas Ani, masih ada satu kepenasaran atau pertanyaan baik kepada si penulis, silahkan. Katanya insya Allah itu hanya 99%. Kok bisa ya sekangen itu ya? Emang boleh sekangen itu? Jadi ketika dari SMA lulus, kemudian pisah, saling memaafkan, nggak bisa ngasih gitu. Kemudian Dira ini pergi ke Malang. Kok bisa Malang tuh? Kamu punya cita-cita di UIN Maliki Malang apa di mana? Kira-kira? Salah satu impian hidup di Kota Malang tapi nggak mau kesampaian. Kenapa? Kamu bisa mengambil latar Malang itu dari mana? Sepertinya itu ada cita-cita di situ. Dan kita tidak tahu nanti setelah lulus bisa saja kuliahmu di sana. Karena banyak santri juga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu. Ketika dengar itu, saya juga teringat ada teman juga yang kuliah di sana gitu loh. Oh iya, Malang. Dan kemudian setiap aktivitas-aktivitasnya, baik itu ketika dilabrak sama siapa, Tiara, kemudian dikejar-kejar sama Sevan dengan usahanya yang begitu gigih, itu kita bisa menemukan nilai-nilai yang tadi itu, bahwa Dira itu teguh sekali memegang prinsip, memegang nasihat gurunya itu, Ibu Nyai itu ya, nasihat Ibu Nyai waktu itu untuk tidak terjerumus, meskipun kadang-kadang ada sedikit koyo arak seperti mau luluh, seperti mau menyerah, ditompo koyo arak ditompo koyo ora, ning akhire ora gitu. Nah, memang ya seperti itu. Bolak wali ing ati. Hati selalu berbolak-balik, selalu naik turun, iman selalu naik turun, tapi Dira bisa akhirnya lulus dengan mempertahankan itu dan ketemu Faiza kembali. Yang pertanyaannya itu, setiap tahap, setiap bab selalu muncul Faiza lagi, meskipun ada orang yang datang, Sevan, ada pengagum rahasianya yang memberikan makanan setiap hari sama surat, berikan dukungan-dukungan. Misteri itu sepertinya saya belum percaya kalau itu hanya imajinasi. Dia pasti mengalami. Begitu tidak? Buatan mengalami. Sosok di balik pengirim surat setiap hari buat Dira, selain dia mengejar secara nyata, menjadi secret admirer bagi Dira.
Jadi di bagian itu ada tadi disampaikan Mas Ani, ada yang ngirimin di loker gitu, makanan, surat, macam-macam. Ini kan rahasia ya, dia nggak mau disebut namanya. Tapi si Sevan, saya nggak curiga Sevan, karena Sevan ini secara terang-terangan ngirimin gitu kan. Ya kan, jadi Sevan juga secara terang-terangan ngirimin hadiah. Ini luar biasa memang gigi. Memang betul, saya juga curiga sampai kayak Mas Andi tadi. Kayaknya kalau hanya imajinasi berarti imajinasinya luar biasa. Walaupun memang ya, saya belajar tentang talent mapping. Bagaimana memetakan bakat seseorang. Itu memang ada bakat namanya ideation. Bakat ideation ini memang memungkinkan seseorang untuk memiliki imajinasi yang luar biasa. Jadi ketika tadi luar biasa kalau dari satu sesi dari Bunyai nasihatnya itu bisa jadi sebuah novel. Ini kebayangkan kalau Bunyai kan mesti ngasih nasihat itu banyak ya. Setiap nasihat jadikan satu novel. Masya Allah, itu luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Dan dia nariknya bisa jauh gitu. Bakat ideation ini sedikit ya Bun. Dari kalau orang bakat ideationnya lemah, dia hanya melihat satu hal, misalnya satu nasihat, satu benda itu dari satu sudut pandang, di satu sisi. Tapi kalau orang punya bakat ideation kuat, dia akan lihat dari semua sisi, bahkan atas bawah. Gitu. Jadi memang ini satu yang Allah karuniakan kepada manusia, memiliki bakat ideation kuat. Ketika yang lain melihat itu menjadi suatu hal yang biasa, tapi orang bakat ideation kuat itu lihat itu menjadi satu hal yang unik, luar biasa, sehingga bisa menstimulus banyak hal. Maka saya tadi kebayang itu, kali Bunyai nasihat jadi satu novel. Gitu. Berarti kalau di sini 6 tahun bisa menghasilkan berapa novel gitu kan. Saya ingat tadi menyampaikan tentang sastra pesantren ya. Saya ingat satu novel karya Ahmad Fuadi, novel 5 Menara, itu kan juga latarnya Gontor ya. Dan ternyata memang pondok pesantren itu di samping banyak keterbatasan waktu dan yang lainnya, tapi luar biasa. Itu tidak kemudian mengungkung imajinasi santri di dalamnya. Tambahan. Baik, terima kasih Mas Sani dan Mbak Ika. Kita sudah menuju ke satu kesimpulan bahwasanya Mbak Fatin ini pure menulis Reinda ini dari imajinasi. Tapi yang menarik bagi saya adalah awal mula ide kreatif untuk menulis ini adalah dari sebuah nasihat Bunyai. Artinya di sini novel ini tercipta karena tidak lepas dari peran Bunyai. Untuk itu sebelum kita selesaikan acara ini, saya pengen tahu nih pendapat Bunyai selaku satu inspirator dari tulisan Mbak Fatin ini ternyata adalah Bunyai. Saya jadi bertanya, dulu Bunyai pacaran tidak sama Pak Yai? Atau karena kisahnya apa? Yang dituliskan ini kisah beliau juga. Gitu. Coba saya bisa dibantu Bu Salsa untuk diberikan mic-nya kepada Bunyai. Saya pengen mendengar bagaimana Bunyai bisa memberi satu inspirasi kepada salah satu santrinya sehingga bisa melahirkan satu karya ini. Saya pengen Bunyai bisa menceritakan bagaimana bisa memberikan nasihat. Apa betul? Saya konfirmasi ini. Betulkah memberikan nasihat itu? Apakah nasihat itu hanya satu orang atau umum diberikan ke siapa? Kemudian bagaimana proses ini bisa dituliskan itu Bunyai tahu apa tidak begitu? Jelas kalau ngaji itu pasti tidak hanya nasihat-nasihati seperti itu. Terus bisa menghasilkan. Tahu informasi di luar, mungkin anak-anak itu kalau ditanya ganti-ganti nggak pada tahu. Karena emang Tidak update nggak tahu, nggak informasi update itu. gitu, nggih. Ya, taunya cuma ngaji, stora, lah gitu. Ya alhamdulillah kalau
kita sama Allah. Bisa nulis buku-buku mungkin jumlah kitab kita senang lah, alhamdulillah. Ya. Ya. Santri. Luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Bu Nyai? Saya jadi ikut gimana ya, saya baper gitu. Ternyata kita tidak pernah tahu dari nasihat kita, dari omongan kita, ini bisa nyantel. Dan ini menjadi satu, kalau saya bisa bilang menjadi satu ibadah jariah. Bagaimana satu nasihat bisa membuat dia berkarya dan buku ini dibaca oleh banyak orang. Jadi nasihat yang diberikan Bu Nyai kepada Fatin, Fatin memberikannya lagi kepada banyak orang. Fatin memberikan lagi, menyebarkan. Ketika ini nanti diedit lagi dalam penulisan, kemudian dicetak ulang, kemudian ini dibaca oleh puluhan ribu orang, maka otomatis nasihat Bu Nyai ini akan sampai ke ribuan orang juga. Luar biasa. Semoga saja nanti akan ada Fatin-Fatin lagi yang akan melahirkan banyak karya, dan sekali lagi kami dari KSS 3G siap untuk mendampingi adik-adik semuanya. Kita juga sudah sering sowan ke sini. Jika nanti di waktu ke depan akan ada hal-hal yang perlu kita kerjasamakan lagi, insya Allah kami siap. Untuk terakhirnya saya minta pendapat ataupun pesan ini dari kebudayaan dari Bapak Kabid, adanya si Fatin ini yang telah melahirkan satu karya. Ini kan salah satu wujud ataupun bentuk dari budaya juga. Kalau tadi disampaikan salah satunya adalah dari sastra pesantren. Untuk itu saya minta pada Pak Hanung untuk memberikan pendapat dan kesannya. Belia yang bagus, nah, ini menjadi inspirasi. Benar seperti pun bisa mengubah yang mungkin teman-teman yang lain mencoba untuk menuliskan dalam satu hari kegiatan. Dan selamat kepada Dik Fatin atas karyanya. Ini menjadi awal yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anung yang sudah memberikan motivasi bagi kita semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa untuk acara pada pagi hingga siang hari ini sudah kita lampaui. Dan saya memberikan beberapa kesimpulan atas bedah novel yang mungkin belum kita katakan belum sempurna, karena apabila kita mau bedah dari setiap latar dan semua atribut tentang kenovelan ini, kita memerlukan waktu yang panjang, tapi minimal pada pagi hingga siang hari ini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang kita peroleh. Yang pertama adalah jangan menganggap apapun yang kita dapatkan ini sebagai keterbatasan, karena keterbatasan bagi kita mungkin saja menjadi kelebihan bagi orang lain. Yang kedua, di sini di Ponpes Karang Santri menjadi bukti telah terlahir generasi penerus literasi. Ini membuktikan bahwa pesantren bukan menjadi satu lembaga yang akan mengikat kreativitas kita, tapi justru hari ini menjadi bukti bahwa pesantren menjadi kawah untuk kita bersama dalam proses untuk mencerdaskan bangsa. Kita belum melihat dari lembaga pendidikan yang lain yang menelurkan atau menciptakan generasi seperti Fatin. Hari ini, kabar ini perlu kita sampaikan secara luas. Untuk itu kami mungkin memohon kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk kemudian karya dari Ananda Fatin ini menjadi salah satu
mengisi rak-rak perpusda sehingga kabar baik ini bisa terbaca oleh masyarakat luas. Kita mohon apresiasi dukungannya kepada semua pihak, baik kebudayaan, perpustakaan ataupun pihak-pihak lain untuk bersama-sama memberikan motivasi kepada generasi kita, khususnya adalah generasi pesantren yang hari ini membuktikan kepada kita semuanya bahwa pesantren bukan tempat yang penuh keterbatasan, tetapi adalah kawah di muka di mana terlahir penulis seperti Ananda Fatin. Kemudian yang berikutnya, tidak ada kesempurnaan dalam manusia, pun dalam tulisan dan novel Reindra ini. Tentu ada kekurangan, maka kita bersama-sama akan memperbaiki. Fatin akan memperbaiki, kita semua akan memperbaiki, sehingga pada cetakan-cetakan berikutnya insya Allah akan terbit tulisan yang lebih sempurna, lebih baik dan lebih berkualitas. Dan catatan terakhir saya adalah ketika saya seringkali menuliskan moto saya di setiap antologi puisi yang saya buat bersama. Di setiap moto saya selalu menulis untuk berdakwah. Tetapi ternyata moto saya masih moto omong kosong. Sudah ada puluhan moto yang saya keluarkan dan saya cetak di buku saya. Saya selalu menulis bahwa menulis untuk beribadah dan saya belum melakukan itu. Baru hari ini si Fatin, anak pesantren yang bisa mewujudkan apa yang saya butuhkan. Terakhirnya saya iri kepada Bu Nyai, di mana setiap nasihatnya bisa didengar oleh ribuan santri. Dari satu santri akan menyampaikan kepada puluhan ribu orang. Dan ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Walaupun kita belum dan tidak menjadi Bu Nyai, semoga saja apa yang kita nasihatkan, apa yang kita lakukan bisa menjadi nasihat untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih untuk Ananda Fatin dan semuanya, dan saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua undangan yang telah rawuh pada siang hari ini. Dengan berakhirnya bedah novel Reindra karya Ananda Fatin ini, berakhir pula kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Semoga saja kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memantik bagi ribuan santri dan santriawan di Ponpes ini untuk terus berkarya. Saya yakin akan tumbuh dan lahir Fatin-Fatin yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ataupun kundur, kami mohon sudi kiranya untuk berfoto bersama dengan Ananda sebagai apresiasi kita bersama.